Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudian kekuatan untuk kita tetap belajar melanjutkan yang kemarin ya. Kalau yang belum nonton ya silahkan ditonton dulu, karena ini merupakan lanjutan dari pembahasan video saya sebelumnya gitu ya. Jadi kita punya nih, dikasih soal, kita punya soal seperti ini. Kita punya soal bahwa sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen menghasilkan Fe2O3. Untuk penyetaraan reaksinya sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Yang belum tonton silahkan tonton dulu ya video saya yang sebelumnya ya, sehingga kita bisa lebih cepat tidak terlalu lama di video yang sekarang ya. Oke, di awal saya sudah menyampaikan bahwa untuk kondisi seperti ini kan bentuknya adalah deskripsi ya, deskripsi kata-kata. Nah, ini kita harus bisa merubah deskripsi kata-kata ini menjadi sebuah bahasa simbolik yang baru, yaitu persamaan reaksi kimia yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nah, ini dari deskripsi ini sudah saya rubah ke sini. Yang patut kita catat di sini adalah di dalam soal ini itu ada dua jenis diketahui dua reaktan itu memiliki modal sendiri-sendiri ya. Kalau di video saya yang sebelumnya lagi itu hanya diketahui satu saja reaktan, begitu dia menjalani reaksi yang sempurna, sehingga kita tidak perlu mencari reaksi pembatas karena sudah diberitahu bahwa itulah patokannya. Sementara kalau di soal yang ini dia itu punya Fe itu sebagai reaktan, ini dia punya modal sendiri, kemudian oksigen dia juga punya modal sendiri. Dari dua-duanya ini tidak diberi keterangan mana yang habis duluan, sehingga kita tidak bisa tahu mana sih yang seharusnya dijadikan patokan yang bereaksi itu yang mana dulu yang habis gitu ya. Sehingga di sini penting kemudian untuk kita langkah awal setelah membuat dan menyetarakan reaksi ya, itu kita perlu untuk mengetahui reaksi pembatasnya terlebih dahulu. Itu ya. Bedanya itu kalau reaktannya itu hanya satu yang diketahui dan dia habis, maka ya sudah dia kita jadikan patokan. Kita tidak perlu membuat mula-mula reaksi sisa gitu, nggak perlu. Sudah langsung tinggal perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Tapi kalau diketahui dua ini seperti ini, reaktannya diketahui sendiri-sendiri, kita nggak tahu nih yang mana yang mau kita jadikan patokan karena kita nggak tahu yang habis duluan yang mana, maka kita perlu membuat MRS seperti ini, mol mula-mula yang bereaksi molnya berapa dan sisa molnya berapa gitu. Nah, sekarang kita mulai saja. Oke, di awal ini sudah saya tuliskan ya di sini. Ini kok nggak mau lagi. Tabletnya tak mau. Nah, di awal sudah kita dapatkan beberapa sudah saya tuliskan di sini ya, bahwa yang diketahui di situ ada Fe 28 gram, kemudian oksigennya itu adalah 48. Sebentar, saya benerin pen tablet dulu ya. Oke, kita sudah dapatkan ini. Jadi data mula-mula ini kan kita dapatnya 28 gram. Ini harus kita rubah ke mol dulu semuanya. Nah, ini mol mula-mula ya, saya tuliskan mula-mula. Mol mula-mulanya. Nah, kita kan perlu data juga, kalau gram menuju ke mol itu kan kita perlu data, yaitu data penjembatannya itu adalah massa molar. Kita rubah dulu ya yang dari mol untuk menghitung mol mula-mula dari Fe dulu ya.
Fe tadi di soal sudah diketahui 56 gram per mol ya untuk massa molarnya. Nah, karena di sini itu diketahui kan ini kan standarnya ya. Standarnya adalah 56 gram untuk setiap 1 molnya, atau bisa kita bilang bahwa untuk per 1 molnya itu sama dengan 56 gram. Berarti 56 gram itu untuk 1 mol. 1 mol sama dengan 56 gram. Ini kan standarnya ya yang kita jadikan patokan. Nah, sementara di soal, di question kita itu punyanya modal itu 28 gram. 28-nya taruh mana? Kiri atau sini? Betul, di kiri. Cari yang variabel satuannya sama. Ini kan 28 gram. Sehingga saya berharap teman-teman itu tidak perlu menghafal rumus gitu loh. Karena nanti terlalu banyak rumus yang teman-teman hafal. Tapi dipahami saja konsepnya. Di sini dari question kita atau dari soal kita punya 28 gram. Sehingga di sini adalah berapa mol kan gitu toh. Nek 56 gram itu 1 mol, lah nek 28 gram itu berapa mol gitu kan. Dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan, nek 56 gram itu 1 mol, 28 gram otomatis pasti setengah mol, karena ini separuhnya, 28 gram itu separuhnya dari 56. Tapi kalau misalnya teman-teman belum istilahnya tidak bisa cepat begitu, ya bolehlah pakai persamaan sebandingan senilai begitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ini tinggal kita bagi kan, tinggal perkalian silang biasa ya. Kita nyari x-nya yaitu 28 gram dikalikan 1 mol gitu ya, dibagi dengan berapa? 56 gram. Sehingga ini kita bisa coret. Ini kita coret, hasilnya setengah mol. Molnya itu punya siapa? Nah, karena di sini kita lagi bahas Fe, ya berarti kita di sini adalah mol mula-mula milik Fe, kita taruh di sini setengah mol. Ya. Sampai sini paham dulu apa enggak? Kalau belum paham coba diulangi kembali. Kalau masih belum paham juga boleh ditanyakan di kolom komentar, atau boleh juga ditanyakan di grup WA, atau boleh juga ditanyakan di e-learning gitu ya. Oke, sekarang ini dari mol mula-mula Fe. Sekarang kita masuk ke mol mula-mula dari siapa itu? Oksigen. Kita cari mol mula-mula oksigen. Nah, kita perlu data apa kalau mau merubah dari gram? Kan kita yang diketahui soalnya itu gram ya. Kita mol ke gram itu jembatannya adalah massa molar. Berarti kita perlu massa molar dari oksigen berapa? Kan kalau satu atom 16 gram per mol, berarti kalau O2 berarti 32 gram per mol. Aduh, mepet ya. 32 gram per mol artinya untuk setiap 1 mol itu kalau kita timbang 32 gram. Sengaja saya balik ya biar kalian memahami itu bahwa variabelnya yang ditaruh di tempat yang sama. Nah, sekarang di soalnya ini kan tadi standarnya. Lah questionnya di soal berapa? Di soal yang kita punya adalah 48 gram. Di kiri apa di kanan naruhnya? Di kanan. Karena apa? Yang satuannya sama. 48 gram. Nah, dari sini aja itu sudah kelihatan. Kalau 32 gram nilainya 1 mol, berarti kalau 48 gram itu berapa mol? Kan sudah kelihatan ya. Ini itu adalah 1,5 kalinya ini kan. Ya kan, berarti di sini otomatis 1,5 kali. Nah, kalau yang belum lanyah seperti itu ya boleh nih pakai perbandingan senilai. Berarti nilai Y sama dengan berapa? Perkalian silang biasa ya. 48 gram dikalikan 1 mol dibagi dengan 32 gram. Satuan yang sama kita coret, jadinya adalah ini 1,5 mol. Oke, mol mula-mula beres. Ini tak tuliskan dulu di sini ya, supaya bisa kita hapus karena tulisannya terlalu kecil ternyata. Terus ini 2Fe 2O3. Oke, yang ini saya hapus dulu ya biar tidak ruwet pemandangannya. Sudah selesai dicatat. Oke. Ini
Ini kita taruh sini. Nah, sekarang kita lihat yang ini kira turun saya. Nah, kita lihat sekarang yang ini. Tadi sudah ketemu ya, mol mula-mula. Kok nggak mau lagi? Oh, lewong. Bentar. Masih belajar menyesuaikan diri, mohon maaf, menyesuaikan diri sama pen tablet. Gitu ya. Karena biasanya kan kalau pertemuan offline kan kita pakainya papan tulis gitu ya. Sekarang pakainya pen tablet, ada aja ya. Nah, kita lihat sekarang yang mol mula-mula. Ini mol mula-mula ya. Cukup mol mula-mula, itulah ya, sudah tahu ya. Nah, tadi di sini Fe-nya setengah mol. Terus di sini adalah 1,5 mol. Ditulis sendiri ya satuannya ya, karena ternyata gede-gede gini. Nah, kalau mula-mula Fe2O3-nya berapa mol? Ya, dia apa sih? Dia kan produk. Kalau produk pada saat mula-mula berarti belum direaksikan kan dia 0 mol kan? Belum terbentuk. Betul, pinter. Nah, sekarang kita kalau sudah ada yang diketahui itu dua reaktan, dua-duanya punya modal sendiri, maka tadi kalau dua reaktannya itu diketahui gramasinya atau volumenya, maka kita diminta untuk memilih salah satu, kita wajib bikin MRS. Ya, mula-mula reaksi sisa. Tapi kalau yang diketahui satu aja, satu reaktan ini sudah diketahui, yang lainnya tidak, karena dikatakan sudah complete reaction atau reaksinya sudah berjalan sempurna, ya maka kita tidak perlu MRS lagi, cukup langsung perbandingan koefisien lah. Khususon untuk di kolom reaksi ini loh nak, ini yang menjadi penting biasanya pada masih bingungnya di sini. Khusus di kolom reaksi inilah yang mana kita perlu yang namanya menentukan perbandingan volume, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, yang belum tahu asal mulanya dari mana, silahkan tonton video yang sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Nah, untuk menentukan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, kita kan perlu yang namanya molnya siapa, koefisiennya siapa, yang perlu dijadikan patokan kan gitu toh. Nah, yang perlu dijadikan patokan itu adalah mol atau koefisien dari si reaksi pembatas. Lah untuk menentukan reaksi pembatasnya gimana, Bu? Ya ini tak ajari. Kalau menentukan reaksi pembatas, mungkin di SMA juga sudah ada yang pernah ngajari ya. Untuk menentukan reaksi pembatas, yang mana duluan yang habis adalah mol mula-mulanya ini dibagi sama koefisiennya. Setengah untuk Fe ya, untuk Fe setengah dibagi 4 berarti berapa? 0,125. Reaktan yang satunya yaitu oksigen, yaitu 1,5 dibagi 3 berarti kan 0,5. Nah, ini kita ambil reaksi pembatas yang mana? Yang paling kecil. Kecil mana? Fe sama oksigen. Kecil yang Fe ini, kan hasilnya toh. Inilah yang kita jadikan patokan gitu. Ini yang kita jadikan patokan, berarti si Fe-nya gitu nak. Sehingga dikatakan bahwa Fe-nya itu adalah sebagai reaksi pembatas. Gitu ya. Ini tak hapus yang oksigen ya, biar nggak jadi ruwet gitu ya. Nah, kita jadikan patokan adalah yang Fe. Asalnya kenapa? Tadi setengah dibagi 4, 0,125, 1,5 dibagi 3, 0,5. Lebih kecil yang Fe. Sekarang kita di sini. Khusus untuk di kolom sini, ya, itu maka kalau di kolom reaktan itu biasanya saya kasih minus. Nggak mau lagi. Lurak gelem meneh. Karena tadi habis dipakai nge-crop, makanya nggak mau. Ada aja baladanya ya nak ya. Kita memang harus bersabar menghadapi situasi pandemi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, biasanya ini di sini saya kasih minus, di sini kita kasih minus, terus di sini plus. Nah, ada yang tahu kenapa alasannya? Iya, pinter yang sudah tahu, tulis. Yang langsung sudah tahu tulis di kolom komentar ya. Berarti anak-anak pinter ini. Nah, kita lihat di sini, kenapa ini saya kasih minus, ini plus. Di kolom reaktan dengan berjalannya waktu, itu namanya reaktan, pasti akan berkurang kan?
Ya, sementara produk dengan berjalannya waktu pasti akan bertambah. Maka dari itu di sini minus. Yang di ruas kiri, ya, yang di sebelah kirinya tanda panah itu minus-minus, yang produknya pasti plus. Paham? Pahim tuh? Pahimna gitu ya. Jadi di sini ada apa itu minus. Lah, minusnya ini yang dituliskan angkanya di sini berapa gitu ya. Sekali lagi, kita tadi patokannya reaksi pembatasnya adalah FE. Ya, untuk FE berarti kan harus habis tuh ya. Berarti kan ini harus 0,5. Kenapa? Supaya di sini sisanya nanti adalah sisanya 0, karena setengah dikurangi setengah, jadi 0 mol tidak bersisa, karena dia bereaksi pembatas. Lah Bu, lah yang di sininya berapa gitu ya? Kita ngisi yang di sininya itu pakai perbandingan koefisien yang ini. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, sama dengan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan molnya siapa yang dipakai, yaitu perbandingan molnya si N itu mol ya, molnya dari yang jadi reaksi pembatas, N-nya Fe, dibandingkan dengan N-nya siapa? Yang dicari dong, O2 gitu ya, sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya Fe berapa? 4, koefisiennya oksigen berarti berapa? 3 gitu ya. Lah sekarang molnya Fe berapa? Molnya Fe 0,5. Molnya oksigen yang bereaksi ini kita cari yang bereaksi ya. Berarti kan tetap ya NO2-nya ya, mol O2 4/3, sehingga yang tanda tanya ini yang tanda tanya kan di sini, ini tanda tanya karena kita tidak tahu yang bereaksi, harus ngitung dulu, yaitu tinggal perkalian silang biasa 3 gitu kan, dikalikan dengan ini mol kan tadi NFE-nya mol gitu ya, 3 kali 0,5 mol dibagi berapa? Dibagi 4. Berapa ini nanti jadinya? Kita hitung bersama-sama. 1,5 dibagi 4, yuk cus. Yang paling cepat siapa? Ya, 0,375. Berarti yang bereaksi oksigennya itu adalah 0,375 mol. Gitu ya. Langsung deh kita tuliskan di sini, berarti 0,375 mol. Gitu ya. Nah, terus sekarang yang Fe2O3, lu tadi kan 0, iya, tapi dengan berjalannya waktu itu pasti dia kan akan bertambah. Nah, seberapa pertambahannya itu tergantung dari perbandingan mol dengan perbandingan koefisiennya tadi gitu ya. Sebenarnya kita bisa pakai cara simpel loh nak. Ini loh. Ini kan tadi ya, kalau misalnya kita cukup cari, kalau sudah ketemu reaksi pembatasnya, kita cukup cari satuannya. Jadi kalau setengah dibagi 4 itu kan dibagi 4 itu 0,125. Nah ini kan untuk satu buah Fe, ini patokan kita, satu buah Fe 0,125. Lah kalau 3 buah, ini kan 3 ya. Ya, karena ini patokannya di sini, nek 1 aja 0,125, lah nek 3 berapa? Tinggal kalikan ini toh, 3 kali 0,125, hasilnya sama, ketemunya 0,375. Dan nanti untuk Fe2O3 gimana berarti? Lah nek 1 itu 0,125, nek 2 berapa? Nek 2 berarti, ayo berapa? Nek 2 berarti 0, sebentar aku benerin pen tablet dulu lagi. Nek 2 berarti 0,25, simpel kan? Karena apa? Di kolom ini itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Lah, koefisiennya kan 4, 3, 2 gitu kan ya? Nah, kan? Lah, perbandingannya yang kita pakai kan molnya nih 0,5, nek 4 0,5. Nek 3 berapa kan ngono toh? Gampang kan, ini sebenarnya artinya dari ini kan seperti itu. Nah, kalau memang mau ribet, mau panjang begini, untuk yang mencari, anggaplah ini tak bilang adalah opo yo, tanda tanya lagi aja deh. Nah, ini yang kita cari berapa bereaksinya, ya udah pakai ini lagi aja, cuman ini nanti jadi panjang ya. Berarti perbandingannya siapa? Perbandingan dari Fe, mol Fe-nya, karena dia patokan kita, reaksi pembatasnya, dibandingkan dengan mol Fe2O3 sama dengan perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisiennya berarti di sini koefisien Fe. Koefisien Fe berapa? 4. Di sini perbandingan koefisien dari Fe2O3 berapa? 2, kan gitu toh?
terus molnya Fe masukin di sini, yaitu 0,5 kan, yang bereaksi kan 0,5 tuh di sini nih. Ini kan yang bereaksi 0,5. Ya, mol Fe2O3-nya dicari sama dengan 4/2. Ketemunya nanti adalah 0,25. Dihitung sendiri coba ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung yang bersisa berapa kan gitu toh. Reaksinya untuk Fe jelas 0, 0,5 dikurangi 0,5 pasti 0. Nah, sekarang untuk yang oksigen tinggal sisa berapa kan gitu toh. Berarti 1,5 dikurangi 0,375 ini berapa? Yaitu yaitu 1,125, ini satuannya adalah mol. Di sini karena ini tambah berarti 0 ditambah 0,25, hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, kalimat ini atau bahasa simbolik ini tuh yang dimaksud apa? Jadi di akhir reaksi itu Fe-nya habis. Oksigennya, reaktannya itu bersisa 1,125 mol. Terus kemudian di akhir reaksi juga terbentuk Fe2O3 itu sebesar 0,25 mol. Sudah sampai di sini itu sebenarnya sudah selesai. Lah tinggal tadi yang ditanyakan apa gitu ya. Tadi yang ditanyakan apa sih, Nak? Bentar. Ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah tentukan manakah yang menjadi bereaksi pembatas. Jawabannya sudah ketemu ya. Bereaksi pembatasnya apa? Iya, pinter. Bereaksi pembatasnya adalah Fe. Sekarang terus ditanya tentukan massa Fe2O3-nya berapa. Berarti kita harus menghitung massa Fe2O3 yang dihasilkan. Nah, di mana ini? Ini kan yang bersisa. Yang lebih kecil kok nggak ada ya. Nah, tentukan massa Fe2O3. Nah, massa Fe2O3 kan ini toh. Bukan, ini mol yang ada di akhir reaksi gitu ya. Molnya Fe2O3 di akhir reaksi itu adalah mol Fe2O3-nya yang terbentuk itu di akhir reaksi adalah 0,25 mol. Tapi kita kan diminta untuk menentukan berapa sih karat yang kebentuk gitu kan. Fe2O3-nya yang terbentuk berapa gram gitu. Massa kan, bisa gram bisa kilogram. Nah, sekali lagi kalau dari mol ini kita mau rubah ke satuan massa, kita perlu apa yang namanya massa molar. Nah, massa molar dari Fe2O3 itu berapa? 2 kali 56 gram per mol ditambah 3 kali 16 ya, berarti 48. Berarti berapa tuh? 2 kali 56 160. Bener gak? 160 gram per mol. Itu adalah massa molarnya dari si Fe2O3. Istilahnya ini standarnya gitu ya. Sementara kita punyanya itu adalah 0,25 mol. 160 gram per mol ini adalah sebagai standar. Kita berarti lihat dulu 160 gram itu nilainya sama dengan 1 mol gitu ya. Lah kalau kita punyanya itu adalah 0,25 mol, berapa gram kan gitu toh? Berapa gram Fe2O3-nya? Ini kita konteksnya di sini ya, ngomongin tentang Fe2O3. Nah, biar kalian nggak bingung, ini sebaiknya sih tetap ditulis di sini Fe2O3, cuman karena ini gede-gede gitu ya tulisannya. Nah, gitu ya. Berarti ini berapa gram gitu. Ini masih sama Fe2O3 X gram Fe2O3 gitu ya. Nah, tinggal kita perbandingan senilai aja seperti biasanya. Berarti X-nya yaitu merupakan gramasi dari atau berapa gram Fe2O3-nya itu adalah 160 gram. Perkalian silang aja biasa kan? Dikalikan dengan 0,25 mol Fe2O3 dibagi berapa itu? Dibagi 1 mol Fe
2O3. Satuan yang sama boleh kita corek kan? Nah, ini kita corek mol Fe2O3, mol Fe2O3. Berarti nanti endingnya akan tersisa satuannya yaitu gram. Gitu kan? Kita hapus beberapa deh biar nggak pusing ininya apa? Bacanya. Ini tak hapus dulu ya. Dah. Berarti ini berapa? Kan tinggal berarti 160 kali 0,25. Sebentar, tak ini dulu. Nah. Berarti tinggal 160 kali 0,25. Satuannya tinggal gram ya, Fe2O3 ya. Berarti tinggal seperempatnya kan? Seperempatnya berarti 40 gram Fe2O3. Sudah selesai. Tinggal nanti dikasih keterangan. Jadi Fe2O3 yang terbentuk sebanyak 40 gram. Selesai gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang ketiga adalah tentukan massa dari reaksi yang bersisa. Yang bersisa itu kan di sini ya. Oksigen ya, berarti massa oksigen yang bersisa. Yang bersisa berapa? Ya, dengan cara yang sama kita bisa mencari gramasinya. Sama persis dengan caranya di sini. Nah, silakan kalian kerjakan berapa massa oksigen yang bersisa, tulis hasilnya di kolom komentar. Oke, demikian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.